lagi semua itu orang tua yang berperan. Jadi di dalam kesuksesan pendidikan seorang anak itu orang tua yang menjadi kunci kesuksesan. Sekolah hanya membantu ya, support. Tapi yang paling penting itu adalah orang tua. Halo, selamat datang di The Parent Story Podcast persembahan The Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Kali ini kembali bersama saya Shana Suhartono yang akan menjadi host Anda di episode ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai choosing educative activities for toddlers. Ini penting banget karena kita sebagai parents pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Apalagi mengingat di usia golden age, anak-anak ini berada pada perkembangan terbaik untuk fisik dan juga otaknya. Nah, selain dari nutrisi, stimulasi juga sangat penting untuk diberikan. Nah, seperti apa sih kira-kira aktivitas yang baik dan edukatif untuk mereka? Bersama saya sudah hadir konsultan pendidikan anak, Ibu Ruth Maurin atau Mbak Maurin ya. Apa kabar Mbak Maurin? Baik, terima kasih. Dan saya juga hari ini kedatangan bintang tamu kedua, narasumber kita ada Mam Yvonne. Apa kabar Mam Yvonne? Baik. Jadi Mam Yvonne ini adalah Mam di balik akun Carol dan Crystal. Iya. Ini dua anak dari Mam Yvonne. Dan terima kasih udah hadir hari ini. Kita akan sharing-sharing nih mengenai aktivitas anak-anak. Gimana caranya membuat aktivitas mereka yang bisa mengembangkan otak dan juga stimulasi gitu ya untuk fisik mereka. Nah, mungkin aku ingin tahu dari Mam Yvonne terlebih dahulu. Kan saat ini Cece Carol usianya berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun, yang berarti sudah toddler. Mungkin bisa diceritain apakah dia sudah bersekolah atau belum? Oke, jadi dulu itu Carol awal sekolahnya itu usia 18 bulan. Jadi saat itu dulu sebelumnya memang aku stimulasi selalu di rumah, yang namanya no gadget, terus baca buku setiap hari, terus Bukunya shopping. buku apa tuh? Buku apa aja. Pokoknya setiap hari sampai sekarang sih anak-anakku selalu harus baca buku. Jadi di kamar ada baca buku, ada library, terus di kamar tidur mereka juga ada rak buku, di area playground di bawah juga ada rak buku. Jadi mereka memang sudah terbiasa dengan buku gitu. Karena di rumah juga memang gak ada hiburan karena gak ada TV. Saya pun gak nonton TV. Jadi memang di rumah tuh di TV tuh cuma pajangan doang, yang penting ada, tapi gak pernah nonton. Terus ya dulu shopping colors apa, sampai akhirnya saat usia 18 bulan itu saya mulai ngerasa nih Carol mulai separation anxiety-nya jelas banget. Jadi aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, ditinggal nangis, dia maunya nempel sama aku karena saat itu masih menyusui, aku jadi sumber makanan, ya sumber hiburan dia, sumber semuanya. Jadi akhirnya aku mulai pikir gimana ya caranya biar dia lebih mandiri. Dan karena dia separation anxiety-nya jelas banget, kental banget, jadi aku pengen dia juga belajar bersosialisasi dengan orang lain selain aku. Terus ketiga, saat itu lagi gak ada mbak ya, ngerti ya, pasti gak ada drama mbak tuh. Jadi yang namanya harus aktif, kreatif itu pasti identik dengan berantakan, kotor-kotoran. Jadi saat gak ada mbak, aku udah bagus ya, rumah beres, anak keurus tuh udah bagus, jadi udah gak kepikiran dah. Dan saat itu aku memang sudah masukin Carol ke baby gym. Cuman di jalannya setahun aku mulai bosan ya, aku aja maminya yang nemenin bosen. Akhirnya aku mulai mencari sensory class deket rumah gitu. Cuma karena biasanya kan rata-rata sensory class itu daerah selatan, daerah pusat gitu. Kadang-kadang jauh dan cuman bisa sebulan sekali atau 2 kali. Dan saat itu cari, akhirnya ketemulah saat preschool yang sekarang Carol sekolahin. Dan cocok gitu. Jadi akhirnya memang dari usia 18 bulan sampai 3,5 tahun ini dia sudah bersekolah. Oh, oke. Sebenarnya memasukkan ke sekolah gitu ya, dan aktivitas yang memang sudah dijalanin, ada tujuannya nggak sih sebenarnya? Oh iya, tujuannya pasti yang pertama karena aku mau dia lebih mandiri. Dia bisa bersosialisasi dengan orang lain selain aku gitu. Jadi dengan di luar inner circle-nya ya. Jadi dia lebih pede gitu. Karena kalau masalah akademis sih aku no worry ya, karena aku yakin anak kalau udah happy, sudah nyaman, dia masalah kognitif tuh pasti tinggal mengikuti. Jadi ya aku lebih pengen dia berani gitu ya. Terus ketiga ya karena aku ngerasa aku sebagai orang tua di rumah saat itu nggak ada mbak ya, udah nggak kepikiran deh ya. Namanya masih ngerasain ya, udah bagus siapin makan, beresin rumah, ngurusin anak, mandi apa, kayaknya udah malas gitu, harus kreatif gitu yang berantakan. Jadi akhirnya saat itu milih masukin dia ke preschool gitu. Dan kebetulan habis aku masukin ternyata aku memang udah hamil. Jadi memang tepat sekali keputusannya masukin sekolah. Jadi lumayan ya, ada 2 jam aku masih bisa istirahat gitu. Berarti itu di usia dia 18 bulan. Kalau gitu aku nanya ke Mbak Maurin sekarang, sebenarnya
nggak apa-apa nggak sih pendidikan usia dini gitu, misalnya mulai dari usia 2 atau 3 tahun, atau ada beberapa nih kan yang bilang ini mendingan sebenarnya main aja gitu karena di sana juga sebenarnya main gitu, atau gimana sih sebenarnya? Tadi seperti yang Mom Yvonne sudah sampaikan ya, ada banyak orang tua yang merasa mungkin ada kesulitan atau tadi kepengen anaknya supaya bisa sosialisasi ya. Kalau menurut saya pendidikan atau memasukkan anak ke sekolah di usia-usia toddler itu, jika sekolah itu tepat, itu sangat bermanfaat karena stimulasi yang diberikan di sekolah itu tentunya akan lebih bisa membuat anak berkembang di area perkembangan yang lebih baik ya. Oke, terstruktur gitu ya. Iya, jadi sekolah biasanya punya program yang sudah dipersiapkan sesuai dengan usia anak, dengan kebutuhannya, dan memang sekolah punya fasilitasnya ya, punya semua hal yang dibutuhkan ya, dan juga punya sumber daya manusia yang memang membantu anak untuk berkembang secara maksimum. Oke, tapi aktivitas edukatif yang seperti apa sih sebenarnya yang bagus gitu? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin sekolah nih sebenarnya banyak banget kan pilihannya gitu. Ya sebenarnya kalau memang orang tua bisa punya waktu ya, dia bisa juga lakukan ini di rumah ya. Kayak misalnya tadi yang dilakukan seperti membaca buku itu udah salah satu yang baik, yang bagus gitu ya. Ada banyak hal kalau untuk usia toddler, anak-anak bisa distimulasi. Misalnya sebenarnya ada 4 area yang kita mesti perhatikan, yaitu area fisik dari anak, kemudian kognitif, sosial emosional, dengan kemampuan bahasanya. Gitu ya. Jadi di setiap area itu orang tua bisa stimulasi anak dengan berbagai macam kegiatan yang sesuai. Misalnya contohnya untuk fisik, anak usia toddler bisa diajak misalnya belajar berlari, menangkap bola, lempar bola, ya, loncat, naik papan titian atau undakan ya, itu bisa dilatih. Kemudian untuk dari segi misalnya kognitif, dari segi kognitif bisa diajar untuk bermain puzzle, sorting, warna, ya, berdasarkan warna, berdasarkan bentuk. Kemudian dari segi misalnya sosial emosional, anak bisa diajak untuk keluar bertemu dengan teman atau saudara ya. Jadi dia belajar untuk sosialisasi, berbagi, bagaimana harus ngalah gitu ya. Dan kalau misalnya dari segi bahasa, tadi misalnya baca buku, anak bisa diajak untuk ditanya ya, misalnya, oh siapa tokoh di dalam cerita tadi? Terus ceritanya tadi gimana sih? Ya siapa yang baik atau kayak gitu. Jadi anak bisa mengembangkan kemampuan bahasanya. Oke. Yang penting memang sebagai orang tua tuh harus aware gitu ya. Untuk benar-benar merangsang otak dan juga perkembangan fisik dari si anak. Nah, tapi aku penasaran kembali lagi ke Mom Yvonne ya, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang terstruktur itu kan juga sudah dilakukan di rumah gitu. Itu dari usia berapa sebenarnya? Dari pokoknya aku yang paling simple itu menurut aku baca buku ya. Jadi memang baca buku itu udah aku lakukan sebenarnya sejak mereka di dalam perut. Wah, oke. Jadi memang dengerin lagu, dengerin musik. Jadi memang sudah dalam perut. Jadi menurut aku stimulasi yang seperti tadi Ibu jelasin itu memang kita bisa lakukan itu sejak dini, sejak di dalam perut, sejak masa kehamilan. Sejak masa kehamilan. Tapi kalau misalnya memang benar-benar kita kan ada yang structured play itu boleh dimulai sebenarnya dari usia berapa sih, Mbak Maureen? Sebenarnya kalau menurut saya ya structured play itu bisa dilakukan memang dari sejak dini ya, seperti yang sudah dilakukan Mom Yvonne ya. Jadi stimulasi yang memang diberikan sejak dini itu akan hasilnya akan lebih baik gitu ya. Jadi kalau pernah dengar misalnya anak aja masih kecil bisa belajar berbagai macam bahasa ya. Itu benar sekali ya, karena ketika mereka distimulasi dengan banyak hal, musik, bahasa itu akan berkembang dengan secara baiknya gitu. Nah, ada satu hal yang perlu diingat memang biasanya kalau sesuatu itu datang dari diri si anak, itu akan lebih hasilnya akan lebih baik. Ya. Jadi dilihat minatnya. Iya, gitu. Dilihat minatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga orang tua mesti perhatikan apa yang menjadi interestnya dia, dan ketika kita perhatikan itu akan sangat baik. Jadi iya, ada beberapa anak misalnya dari kecil itu dia belajar bahasa cepet banget ya, bisa bahasa Inggris, dia denger langsung bahasa Mandarin, bisa bahasa Indonesia, ada yang seperti itu. Ada ya, karena tingkat misalnya bahasanya itu cukup baik. Ada yang denger musik ya, kalau kita lihat aja ya sekarang ya, baru masih kecil udah bisa main piano, punya kemampuan mendengar nadanya itu baik ya gitu. Jadi itu ada banyak hal yang kita bisa
perhatikan Perhatikan sebagai ya. orang tua. Oke, nah ini aku juga sebenarnya agak wake up call gitu ya, karena kemarin ini aku sempat masukin bayiku ke sekolah renang dan kemudian kayaknya dia nggak happy banget Iya, gitu. iya. Jadi kayaknya agak mungkin nggak entah terlalu dini atau entah cuacanya lagi dingin gitu. Tapi ada aja yang dia lakukan yang kayaknya dia nggak mau masuk ke dalam kolam renang. Ini bikin aku jadi aware kalau mungkin dia belum tertarik untuk berenang gitu. Tapi kalau kembali kita ngomongin sekolah gitu. Sekolah yang kita omongin di sini sebenarnya kan sekolah yang lebih fun, informal dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang sekolah tiap hari gitu ya untuk bayi yang masih toddler gitu, ini boleh atau enggak sih, atau mereka malah overwhelmed gitu? Biasanya sih kalau di beberapa sekolah yang saya tahu, memang kalau usia di bawah 2 tahun ya, biasanya itu sekolah hanya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, tapi nggak perlu ada tambahan. Enggak. Iya, 2-3 tahun biasanya mereka udah 3 kali seminggu, baru kelas umur usia 4-5 itu baru mulai setiap hari, gitu. Jadi biasanya sekolah pun mereka tahu, ya maksudnya ada berapa waktu yang sebaiknya anak pergi sekolah gitu, tidak tiap hari gitu. Dan waktunya juga kalau misalnya anak yang kayak 18 bulan sampai 1 tahun itu biasanya cuman kayak 2 jam gitu ya maksudnya. Dan nanti bertambah gitu seiring dengan usianya bertambah, waktunya bertambah, harinya bertambah gitu. Oke, berarti kalau misalnya orang tua memasukkan ke dalam sekolah untuk anak untuk toddler, berarti nggak perlu ada tambahan kegiatan apapun. Tidak perlu sih sebenarnya. Nah sekarang juga ada alternatif kayak daycare ya, ada juga ya. Nah mungkin kegiatan daycare itu juga lebih beda sih sebenarnya, karena kalau daycare kan konsepnya anak-anak memang dari pagi ya sampai sore. Nah mereka itu ada misalnya ada waktu tidur siang, ada waktu makan, snack time, activity gitu. Jadi juga tidak dalam satu hari itu semua hanya belajar. Jadi ada banyak kegiatan yang lain ya. Gitu. Banyak kegiatan yang lain. Nah, Mam Yvonne, aku ingin tahu nih kalau kan Carol udah sekolah dari beberapa bulan yang lalu nih. Nah, ada nggak sih kalanya dia males sekolah? Jujur dia fun sih dari awal. Dia suka banget. Dan kebetulan kenapa aku pilih sekolah preschoolnya Carol memang karena dari awal di sekolah ini tidak mempush anak harus kayak ditinggal. Jadi dari pertama kali masuk aku temenin dia sampai udah usia 2 tahun baru aku lepas karena aku ngerasa dia udah nyaman, dia udah comfort di situ ya udah. Dan makanya aku pilih preschool itu karena tidak mempush anak untuk harus sendirian di dalam kelas. Yang ada bikin anak jadi trauma ya gitu. Nah makanya sampai sekarang dia happy di sekolah, jadi nggak pernah males nih mami nggak mau sekolah, enggak sih. Terus karena dia happy dari awal trial, terus kita lihat 6 bulan, makanya kita lanjutin terus. Nah kalau kasusnya ada yang misalnya males gitu ya, Mbak Maureen pengen di rumah aja, itu mendingan kita biarin aja atau gimana, atau kita bujuk-bujuk gitu? Sebenarnya sih balik lagi itu semua dari keluarga ya. Jadi sebenarnya anak itu punya separation anxiety itu sangat normal ya. Jadi kalau ada satu teori Erikson, dia bilang bahwa anak itu memang sudah memang sudah seharusnya punya, karena kan punya separation anxiety. Jadi itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang aneh nih, bukan ya. Jadi memang itu normal dan malahan ketika anak itu punya separation anxiety berarti dia punya social emotional juga cukup bagus gitu. Berarti dia punya attachment gitu. Karena anak yang punya attachment yang baik, dia akan punya rasa confidence di later in life itu lebih bagus. Iya, karena dia tahu bahwa dia punya orang-orang di mana dia bisa rely on gitu ya. Jadi makanya penting sekali untuk parents itu bisa punya kedekatan dengan anak. Karena itu bonding itu akan sangat diperlukan sampai dia dewasa nanti. Gitu ya. Aku lagi kesulitan banget sih. Ini tadi aja pergi ngendap-ngendap gitu karena dia memang akhirnya tapi dia juga harus belajar bahwa dia juga harus mandiri pada usia yang sudah tepat. Jadi itu yang di sekolah juga lakukan ya. Biasanya kalau di beberapa sekolah kan beda-beda ya. Misalnya ada yang sampai usia 2 tahun boleh, ada ditemenin gitu ya. Nah, secara bertahap nanti akan ditinggal, nanti akan gitu loh. Jadi memang ngajarinnya juga harus step by step. Gitu nggak boleh langsung blar kita tinggal gitu ya. Dan memang ada satu yang harus diingat adalah bahwa anak itu harus
ibu kalau mau tinggalin anak di sekolah, kasih tahu dia, siapkan dia, gitu bahwa nanti kamu harus sekolah, mami harus pergi, tapi nanti kita ketemu lagi, kamu di situ ada. Jadi jangan langsung ditinggal, dipersiapkan anaknya bahwa akan ada nanti dia harus ikutin gurunya, gitu ya. Jadi itu akan lebih baik, gitu. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Aduh, karena saya udah mencoba itu, aku coba bener-bener ngasih penjelasan ke dia gitu. Ibu harus kerja ya gitu. Kamu di rumah ya. Tetap wah. Aduh, emang tapi ya itu kembali lagi kalau ngomongin bonding kayaknya itulah menjadi ibu ya. Jadi emang harus dijalanin. Nah, kalau kita kembali lagi ngomongin sekolah, aku ingin tahu dari Mom Yvonne juga gimana sih waktu itu pas proses pemilihan sekolahnya gitu, karena kan kita harus tahu betul kepada siapa kita menitipkan gitu, bener-bener harus risetnya tuh kayaknya harus taruh. Nah waktu itu tuh gimana? Yang pertama aku memang cari sekolah, kebetulan saya Kristen, jadi saya cari preschool yang Kristen karena menurut saya fondasi utama itu iman ya. Jadi goal saya itu memang anak itu harus pasti punya iman yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau udah dekat sama Tuhan nanti ya pasti kita harapannya ke depan juga baik. Nah kedua ya kayak balik lagi kayak tadi sekolah preschool Kerang itu nggak pernah mempush anak harus dewasa lebih cepat. Jadi kayak nggak apa-apa gitu, kita sebagai orang tua boleh temenin, kita boleh di dalam atau mungkin ada helpernya, neni atau susnya atau omanya yang temenin satu orang di dalam boleh gitu. Karena beberapa kali aku ke sekolah harus ditinggal ya dari usia 1 tahun. Kayaknya sadis gitu ya kalau Nah balik lagi ke masing-masing orang parents ya, tapi kalau saya usia 1 tahun itu mereka masih kecil dan tidak perlu dipush ya untuk cepat dewasa gitu, karena ya balik lagi ke tadi ibu bilang bonding tuh bagus, ternyata separation anxiety itu bagus gitu kan. Jadi ya kenapa kita aja orang gede aja nggak suka dipaksa saya kecil. Dan ketiga ya pemahaman nilainya juga sesuai sama saya, terus kualitas gurunya saya lihat mereka ngajar dengan passion. Terus kelima ya pasti jarak. Oke, jarak dari rumah ya. Gitu. Kasihan kan kalau usia-usia segitu masih kecil ya Bu ya, kalau jaraknya sekolah jauh kayak 1 jam buat apa gitu. Jadi ya emang jarak juga penting sih buat saya. Oke. Nah, berarti kalau aku kembali ke Mbak Maureen, kira-kira harus seperti apa sih kita riset dan memastikan sekolah itu cocok untuk anak kita? Iya, sebenarnya tadi Mom Yvonne sudah bagus sekali ya penjelasannya ya. Jadi yang pertama memang harapan untuk orang tua di masa yang akan datang tentang anak ya. Jadi kita punya sebagai orang tua kita punya harapan kan tentunya ya. Ada yang kayak tadi Mom Yvonne mau supaya anaknya mungkin bertumbuh secara baik dalam segi iman. Ada yang mungkin kepengen anak supaya bisa menguasai banyak bahasa supaya nanti bisa bersaing di era globalisasi. Ada yang kepengen mungkin lebih penekanannya adalah karakter anak ya atau moral yang baik buat anak gitu. Jadi setiap keluarga orang tua punya harapan yang berbeda. Nah dari harapan itu baru kita tentukan yang mana yang sekolah yang sesuai. Kemudian ada faktor-faktor lain ya, tentunya kayak biaya, jarak ke sekolah gitu ya. Nah itu kita harus pertimbangkan juga ketika kita memilih sekolah. Nah memang tips untuk memilih sekolah adalah biasanya beberapa sekolah juga kasih kayak trial class ya. Kita bisa ikutin trial, kita bisa observe sekolah itu seperti apa, bisa lihat nih guru dengan anak bagaimana caranya guru menangani anak ya. Kita bisa tanya rasio antara guru dengan anak berapa. Kita bisa lihat juga di sekolah bagaimana soal keamanannya, kebersihannya seperti apa. Ya, jadi itu banyak yang bisa dilihat pada waktu kita mencari sekolah untuk anak-anak. Oke. Nah, balik lagi ke Mom Yvonne, aku juga pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih antusiasmenya saat mengenalkan buku atau educational toys gitu ya, seperti puzzle dan lain-lain nih kepada kedua putrinya. Apakah ada kesulitan tersendiri atau gimana? Atau mereka emang langsung happy aja gitu? Yang pasti anak-anak ya manusia sih tepatnya bisa itu karena biasa ya. Dan mereka anak-anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau mereka lihat kita pun fun gitu saat baca buku, saat kita bacain buku ke anak-anak, pasti mereka juga ngerasa saya baca buku tuh seru, baca buku tuh enak, main puzzle tuh enak. Jadi memang cara mengajarkannya adalah kita sebagai orang tua ya harus ngajarin mereka, meneladani mereka ya, kasih unjuk dulu contohnya. Kalau kita baca buku tuh kita fun, kita ceritanya seru, terus kita main puzzle atau main edukasi tuh enak gitu. Jadi saat mereka lihat kita seru, baca buku seru, main
mainan edukasi itu enak, mereka pun juga jadinya ngikutin kita kok. Oke. Pokoknya dicontohkan gitu ya. Oke, bahkan aku punya temen ya yang sekarang bolongin buku gitu untuk naruh teleponnya mereka di dalam situ, handphonenya jadi masuk dalam situ, jadi seakan orang tuanya tuh lagi baca buku padahal lagi main handphone ya. Jadi ini menarik sih buatku gitu, karena anaknya mungkin akan melihat bapak ibunya kok gemar banget baca buku gitu, tapi kok bukunya yang itu terus. Mungkin itu bisa dicontoh gitu ya, untuk biar kita nggak terlalu kelihatan lagi megang smartphone kita kan. Nah, terus aku penasaran juga kalau misalnya kan sekarang banyak nih orang tua yang mungkin cukup ambisius gitu, yang pengen anaknya langsung sekolah gitu. Tapi ada juga yang anggapannya kalau sekolahnya terlalu dini nanti anaknya bosan gitu. Itu sebenarnya gimana Mbak Morin? Kalau menurut saya sih balik lagi tergantung kepada sekolah ya. Dan ada banyak sekarang sekolah bahkan kurikulum yang baru aja dari pemerintah ya, kurikulum 2013 sebenarnya sekarang sudah banyak berubah ya, dalam arti sekolah itu tidak lagi sesuatu yang hanya akademis gitu ya. Jadi kita lihat tadi kalau saya udah bahas tentang 4 area perkembangan, sekarang banyak sekolah yang sudah fokus kepada untuk develop 4 area perkembangan itu. Jadi menurut saya sih bosen atau tidaknya ya, balik lagi ya memang kita lihat ya sekolah bagaimana guru-gurunya buat program di sekolah, dan kita juga perlu bijak sebagai orang tua ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara anak malas karena apa nih gitu ya, karena memang ada sesuatu yang harus kita encourage supaya dia mau rajin ya, atau memang bukan karena dari sekolahnya gitu ya. Jadi kita perlu sebenarnya bicara dengan guru atau guru di sekolah atau pihak sekolah untuk menggali sih sebenarnya malas itu karena apa gitu ya. Bukan jadi tidak semata-mata mungkin karena programnya yang membosankan atau apa. Mungkin ada hal-hal yang anak-anak perlu kita perhatikan lebih lanjut gitu. Jadi faktor kemalasan ini dari mana nih gitu ya. Kita harus bisa mencari tahu ya. Oke, tapi berarti nggak serta-merta bisa dibilang kalau mereka nanti bosen gitu ya kalau misalnya terlalu saya ya, karena sekarang tuh banyak sekolah ya yang memang mengembangkan program itu dari apa yang jadi interest anak ya gitu. Jadi misalnya belajar sesuatu itu bukan karena sudah dibuat programnya ya, tapi karena misalnya anak itu pertama bisa ditanyakan apa yang menjadi interestnya dia, kemudian dikembangkan dari situ, gitu ya. Jadi, makanya saya dari sekolah itu tergantung ya, sekolahnya seperti apa kita mesti lihat gitu ya. Dan kalau anak itu malas untuk sekolah, itu tidak serta-merta mungkin karena programnya yang membosankan. Jadi lihat lagi apa yang menjadi alasan itu. Oke. bijak, Komunikasi ya. Kita mesti bijak sebagai orang tua. Harus bijak sebagai orang tua, betul. Itu adalah salah satu yang mungkin paling sulit ya. Maksudnya tanggung jawab yang besar banget itu jadi orang tua. Nah, terus aku mau tahu juga nih mengenai sekarang kan anak kalau SD tes masuknya tuh harus bisa baca, tulis, dan berhitung gitu. Apakah sebaiknya diajarkan dari sebelumnya, dari prasekolah gitu, atau gimana sih sebenarnya kita sebagai orang tua gitu? Karena ya kembali lagi gitu, kita nggak mau jadi yang terlalu ambisius, tapi memang saat ini edukasi di Indonesia juga makin lama makin bagus gitu. Harusnya gimana? Untuk baca tulis hitung ya sebenarnya ada banyak cara untuk mengajarkan baca tulis hitung. Itu juga bukan sesuatu yang membosankan gitu. Karena misalnya contohnya kita bisa mengajarkan itu melalui gambar, jadi anak itu tidak sadar bahwa dia belajar gitu sebenarnya, karena diajarkan dengan banyak hal yang menarik gitu ya. Nah, untuk anak yang sekarang sebenarnya pemerintah sendiri sudah tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan sebenarnya anak masuk SD itu dites baca tulis hitung gitu ya. Nah, biasanya sekarang kalau di sekolah swasta anak masuk SD itu bukan lebih tes untuk baca tulis hitungnya tapi lebih sebenarnya sekolah kepengen tahu ya bagaimana perkembangan anak. Bisa gitu ya. Jadi observasi bisa dilakukan supaya pada waktu dia masuk ke sekolah, paling nggak sekolah sudah tahu
anak ini tingkat kemampuannya sampai di mana, gitu. Oke. Karena pihak sekolah sendiri, kalau kan setiap anak beda ya, gitu ya. Dan pihak sekolah perlu tahu, oh anak ini sudah sampai sini nih kemampuannya nih. Kalau yang ini belum. Jadi pada waktu nanti mereka masuk benar-benar formal, guru juga sudah aware gitu. Oh, yang anak ini perlu bantuan di sini, yang ini perlu bantuan di situ. Nah, jadi saya rasa untuk ya yang kata-katanya tes masuk itu kan kelihatannya kayak yang tes gitu ya, padahal mungkin hanya sekedar kayak observasi. Supaya pihak sekolah itu tahu sampai sejauh mana perkembangan anak. Dan saya banyak tahu bahwa sekolah swasta sekarang melakukan itu karena itu. Nah, kalau untuk sekolah negeri mungkin case-nya beda ya. Kalau sekolah negeri itu kan memang sekarang sistem zonasi dan masuk itu sekolah negeri itu kan punya siswa yang lebih banyak gitu ya. Dan memang sekarang kenapa ada kok sebagian sekolah swasta boleh 6 tahun tapi sekolah negeri harus 7 tahun gitu ya. Karena kalau masuk di sekolah negeri kan memang rasio guru dengan anak juga lebih besar gitu ya. Jadi 7 tahun itu dianggap anak sudah cukup mature di 4 area perkembangan tadi gitu. Jadi lebih mampu lebih ya, siap, ya. lebih siap dan lebih mampu. Ya. Oke. Terakhir mungkin dari Mam Yvonne, apakah udah mengajarkan baca, tulis dan menghitung ke Cece Carol? Ya pasti pelan-pelan udah ya, jadi kayak belajar nulis, terus belajar baca so far ya dia baru bisa baca ya nama dia sendiri. Terus nulis ya aku udah selalu ajarin dia, encourage dia untuk belajar tracing setiap hari harus tracing, dan di sekolah memang sudah diajarin. Kalau berhitung memang udah bisa dari 1 until 20 sih. Oh nice, itu gimana cara ngajarinnya waktu itu? Baca buku. Baca buku? Iya, kan biasa ada buku-buku counting kan, terus ya aku cuma nanya, oh bareng-bareng yuk les counting, ada berapa nih kucingnya, ada berapa nih dognya gitu. Jadi baca. Dan makanya memang manfaatnya sekolah dini itu juga aku rasain gitu, karena kan saat aku punya anak kedua pasti aku lebih sibuk ngurus yang kedua. Jadi Carol dapat perkembangan, dapat proses belajar calistung itu juga banyak dari sekolah. Oke, baiklah. Nah, to wrap this up, aku ingin tahu tips dari Mam Yvonne dan juga Mbak Maureen terkait dengan sekolah untuk toddler ini. Mungkin dari Mam Yvonne terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya memang di luar sana pro kontra ya banyak ya. Jadi ada yang beranggapan kalau sekolah dini itu takutnya nanti anaknya bosen, jangan gini. Ada juga yang kayak saya gitu. Kalau saya sadar gitu dengan kelemahan saya dan goal saya yang mau saya capai itu apa, dan saya cari sekolah yang memang tepat sesuai dengan harapan, sesuai dengan karakter dan nilai yang mau saya ajarkan ke anak. Ya menurut saya itu nggak apa-apa sekolah dini gitu loh. Justru malah anak jadi lebih bagus ya. Jadi anak bisa bersosialisasi, bisa punya banyak basic manner yang lebih cepat gitu. Jadi jadi kita juga ngajarinnya lebih gampang karena sama, selaras gitu. Jadi di rumah sama di sekolah tuh sama. Oke. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Maureen? Kalau dari saya balik lagi semua itu orang tua yang berperan. Jadi di dalam kesuksesan pendidikan seorang anak itu orang tua yang menjadi kunci kesuksesan. Sekolah hanya membantu ya, support. Tapi yang paling penting itu adalah orang tua. Jadi decision untuk menyekolahkan anak di mana, baik atau tidaknya perkembangan anak, semua itu bergantung kepada orang tua. Gitu ya. Jadi untuk semua parents di luar, percayalah bahwa semua kalian itu punya kemampuan untuk, karena Tuhan pasti kasih kita hikmat ya sebagai orang tua. Jadi kita harus pergunakan itu, kita bijak menentukan apa yang terbaik untuk anak-anak kita, termasuk memilih sekolah yang terbaik dan waktu yang tepat. Dengan waktu yang tepat. Amin. Semoga kita diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan untuk bisa bertanggung jawab dengan baik kepada anak-anak kita ya. Terima kasih banyak Mbak Maureen dan juga Mam Yvonne yang sudah hadir hari ini dan udah ngobrol-ngobrol. Nih bagi yang tadi dengar obrolannya, semoga bermanfaat bagi para parents untuk memberikan aktivitas yang terbaik untuk anak-anak. Dan jangan lupa juga nih, nggak usah bingung kalau cari aktivitas untuk anak-anak, bisa langsung cek ke app-nya Parent Story dan ada banyak aktivitas di sana dan juga kursus yang bisa diikuti si kecil, dan gampang banget ini juga bisa langsung di search dan di filter sesuai dengan lokasi, usia atau minat anak. Thank you for listening to our podcast. See you on the next episode dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah seru. Saya Syahna Suartono pamit. Bye bye.